Church, welcome back to our online Sunday service. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIBCCK. Dr. Kap, Sonong Kesobon, Kansanya Rasul Suam, and good morning. Apa kabar kamu orang? Adakah kamu semakin sehat buat aktiviti di rumah? Hari ini adalah hari yang ke-12 PKP kita. So, stay at home, duduk di rumah diam-diam, oke? Jika Anda bukan jemaat daripada SIBCCK and this is your first time, we welcome you to this online Sunday service. Joinlah kami dalam ibadah ini. Ibadah Ahad kita akan dilakukan secara online sepanjang PKP ini berjalan, di mana kita boleh beribadah bersama keluarga di rumah. Jadi Anda sudah siap untuk memulakan ibadah kita pada hari ini? Katakan saya sudah siap. Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mari kita semua bangkit berdiri. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Dan kita bawa pengucapan syukur kita ke dalam tangan Tuhan. Bahwa kita bersyukur pada hari ini kita masih ada di sini sehat. Dan jika kamu tidak sehat, kamu serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Bapa kami di surga. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kami ada ya Tuhan. Engkau menjaga kami ya Tuhan sepanjang hidup ini, sepanjang minggu ini ya Bapa. Bapa ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau prepare Tuhan hati kami untuk menerima apapun roti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu sebentar lagi ya Bapa. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Haleluya Bapa kami di surga, kami mulakan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita semua terus bangkit berdiri dan let's praise and worship Him, Church. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup suci, ku tahu Tuhan pasti buka. Mari katakan kepadanya, ku tahu Tuhan pasti buka. Yesus, pasti buka. Asal
Nyatakan asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes Lord. Kami mau bangkit bagimu. Namamu yang memberi kemenangan. Nama Yesus. Katakan bersama, bangkit. Bangkit. Serukan nama Yesus. Mari maju. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Katakan bangkit, oh bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Amin, oh kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Nyatakan nama Yesus, nama Yesus. Menarayaku, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Saudara, yes Lord, haleluya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Katakan maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas. Sambil tepuk tangan ke bawah semua. Nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Shalom dan selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masuk hari yang ke-12 untuk melaksana arahan PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk tujuan membendung penularan coronavirus di negara kita. Firman Tuhan yang saya kongsikan pada hari ini berjudul Yesus Pengharapan di Tengah COVID-19.
COVID-19. Kita lihat di dalam pembacaan kita pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35, sehingga ayat yang ke-41. Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35, sehingga ayat yang ke-41. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya baca dengan suara yang jelas dan saudara akan mengikuti pembacaan ini. Ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk beserta dengan mereka di dalam perahu itu. Dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyambur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa garangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Wow, luar biasa. Satu peristiwa yang terjadi pada ketika itu. Saudara, ada sebuah lagu mengatakan, "Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini?" Lagu yang kerap kali kita nyanyi. Dalam cross lagu itu menyatakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Masalah yang kita hadapi saat ini secara manusia sulit difahami. Namun, inilah waktu kita meluangkan masa untuk belajar mengenali pribadi Yesus, yang mungkin selama ini kita tidak serius mengenali Dia. Jauh lebih dalam, menyebabkan kita gagal mengenal dan mengerti kehendak-Nya. Pembacaan kita dalam kisah ini, Yesus sengaja berbuat demikian agar murid-muridnya mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Sebab sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus sudah banyak kali menggunakan pengajaran dengan bahasa perumpamaan. Namun murid-murid Yesus masih belum memahami. Hanya dengan peristiwa ini
maka mata mereka terbuka menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Maka pengenalan mereka tentang Yesus yang selama ini tidak difahami terjawab. Kadang-kadang apa yang diucapkan dengan kata-kata manusia tidak difahami. Maka untuk menyampaikan sesuatu message, Tuhan izinkan peristiwa terjadi supaya manusia ada kesadaran dan tidak meremehkan Tuhan, pencipta alam, langit, bumi, dan segala sesuatu. Angin topan dan gelombang yang mengancam nyawa murid-murid Yesus pada ketika itu, semua ini adalah di bawah kawalan atau kedaulatan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, tiada seorang pun yang berkuasa untuk menghentikan taufan, gelombang, atau badai. Hanya Allah saja yang boleh menghentikan. Maka kejadian inilah membuat murid-murid Yesus mula takut dan menghormati Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa, mengherdikkan badai dan gelombang. Coronavirus yang menakutkan dunia hari ini adalah angin badai dan gelombang yang mengancam, bahkan sudah banyak nyawa yang mati. Saya mengajak saudara dan para pendengar yang saya kasihi, kita akan melihat Alkitab menjadi sumber dan rujukan siapa pengharapan di tengah-tengah COVID-19 yang kita alami pada hari ini. Ada beberapa perkara yang patut dan perlu saya dan saudara lakukan di tengah COVID-19 dari sudut Alkitab. Yang pertama, jangan takut, sebab Yesus bersama dengan kita. Dalam ayat yang ke-40, izinkan Yesus bersama di dalam perahumu, dalam perahu kita. Maka engkau akan terpelihara dan terlindung dari segala merbahaya. Perahu ini juga menggambarkan kehidupan kita. Apa yang penting, pastikan Yesus ada di dalam perahu kita. Maka ketakutan itu tidak akan menguasai pikiran negatif kita. Perkara yang kedua yang kita perlu lakukan, dan waktu kita menghadapi di tengah-tengah ancaman coronavirus ini, dari sudut Alkitab, miliki iman yang tidak meragui Tuhan Yesus. Kita perlu memiliki iman yang tidak meragui Tuhan Yesus. Dalam ayat 40b, pertanyaan Yesus, mengapa kamu tidak percaya? Merujuk kepada pribadi Yesus yang ada bersama dengan mereka, itu para murid-muridnya. Yang bersama dengan mereka itu adalah Tuhan yang berkuasa atas badai, gelombang, dan ombak. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya adalah Tuhan yang sama yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan dibangkitkan hidup kembali selama-lamanya. Tuhan kita berkuasa atas coronavirus. Tuhan Yesus pengharapan dan jawaban untuk semua yang kita alami pada hari ini. Saya merumuskan firman Tuhan
dalam beberapa perkara. 1. Percaya bahwa Tuhan Yesus berada di atas perahu kita. Bermakna Dia menyertai kita dan tidak membiarkan kita dalam kesesakan yang kita lalui. Yang kedua, badai atau masalah yang kita hadapi adalah sebuah kesempatan untuk kita menyaksikan kasih dan kuasa Allah. Yang ketiga, kita terima kenyataan bahwa hidup ini diwarnai dengan pelbagai persoalan seperti yang berlaku sekarang. Meskipun demikian, pengharapan di tengah COVID-19 ini adalah Tuhan Yesus. Dia tidak membiarkan kita. Dia hadir dan menyertai sebab Ia mengerti. Yang keempat adalah sebuah kebahagiaan dan berkat orang yang mengenali Yesus. Letakkan iman dan pengharapanmu kepadanya. Maka angin badai dan gelombang datang, kita masih berdiri teguh sebab Yesus penjaga dan pelindung kita. Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga, sehingga alam pun tunduk dan taat kepadanya. Coronavirus juga tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah dari rumusan pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari dan kita dengar dan menjadi iman kita bersama dalam menghadapi situasi kita hari ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Jumpa pada hari dan waktu yang sama di minggu hadapan. Tuhan memberkati. Amin. Siapa yang diberkati dengan renungan sebentar tadi yang disampaikan oleh pastor kita? So church, jangan kita takut, jangan kita gentar, oke? Tuhan Yesus adalah pengharapan kita. Jesus is our hope. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan segala wak persembahan ini boleh diberikan kepada bendahari gereja kita melalui transaksi atas talian seperti yang tertera. setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
ini adalah CCK News, di mana semua info gereja akan disampaikan di sini. Jadi mari kita lihat info pada minggu ini. Ibadah Ahad bagi bulan April yang bertarik 5 hari bulan 4 dan 12 hari bulan 4 2020 akan diadakan secara atas talian, yaitu online, di mana tim multimedia ataupun M-Square akan memberi link pada setiap pagi Ahad kepada semua jemaat di dalam grup WhatsApp. Jadi Anda tidak akan terlepas dari apapun ibadah kita. So we will always stay connected even through online. Program Pre-19 di bawah unit pelayanan doa SIBCCK diadakan sepanjang tempo PKP kita, di mana kita akan melakukan 2 aktiviti. Yang pertama adalah gerakan doa bersama, di mana akan diadakan pada setiap hari pada jam 9.30 malam. Dan yang kedua adalah gerakan doa dan puasa, di mana kita akan berpuasa pada setiap hari pada jam 8 pagi sehingga 8 malam. Segala info boleh dilihat di dalam sosial media resmi kita. Dan marilah kita sebagai gereja Tuhan untuk terus tekun berdoa untuk menghentikan penularan dan rantaian COVID-19 ini. So church, let's come together and pray together. Baiklah, itu saja info pada hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media resmi kita seperti yang di bawah, oke? Semua info akan diupdate di sana, jadi jangan kamu terlepas. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita. Setelah selesai ibadah ini, bolehlah kita ber-wifi bersama keluarga dan update di sosial media kita, oke? Hashtag SIBCCK Sunday dan SIBCCK Family. Dan kita akan repost gambar-gambar Anda. Dan jumpa lagi Anda pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye!